Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ini mempresentasikan tentang pengaruh dinamika kelompok dan kelompok rujukan dalam perilaku konsumen. Dalam kelompok kami yang beranggotakan Amelia Putri Utami dan saya sendiri Andrea Saputra. 1. Kelompok rujukan. Kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atas rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Pada perspektif pemasaran, kelompok rujukan yang mempengaruhi nilai atau perilaku yang ditentukan secara umum disebut kelompok rujukan normatif. Sedangkan kelompok rujukan yang ditentukan sebagai tolak ukur bagi sikap atau perilaku yang ditentukan secara khusus disebut kelompok rujukan komparatif. Faktor-faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok rujukan. 1. Informasi dan pengalaman. Orang yang mempunyai pengalaman langsung dengan suatu produk atau jasa dengan mudah memperoleh informasi yang lengkap mengenai hal itu. Kecil kemungkinan dipengaruhi oleh nasihat atau teladan orang lain. 2. Kredibilitas, daya tarik, kekuatan kelompok rujukan. Kelompok rujukan yang dirasakan kredibel, menarik, atau berkuasa dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku konsumen. 3. Sifat menonjol produk. Produk yang menonjol secara visual adalah produk yang mencolok dan diperhatikan barang mewah atau barang baru. Produk yang menonjol secara verbal mungkin sangat menarik. Kelompok rujukan yang berkaitan dengan konsumen yang dipilih. Kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan secara khas diklasifikasikan sebagai kelompok informal karena tidak terstruktur dan tidak memiliki tingkat kewenangan yang khusus. Persahabatan yang dianggap sebagai tanda kematangan dan kebebasan untuk membentuk berbagai ikatan sosial. 2. Kelompok belanja. Kelompok belanja adalah 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama, baik berbelanja pakaian, makanan, atau hanya sekedar melewatkan waktu. 3. Kelompok kerja. Keberadaan orang di tempat pekerjaan yang sering memberikan banyak kesempatan pada kelompok kerja untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumsi para anggota, baik berkelompok kerja formal maupun kelompok persahabatan kerja atau friendship work group. 4. Kelompok atau masyarakat maya. Kelompok ini disebut sebagai kelompok baru sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang dikenal sebagai masyarakat internet. Masyarakat ini memberikan akses terhadap anggotanya untuk memperoleh informasi dan persahabatan yang luas dengan interaksi yang tak terbatas pada berbagai topik dan persoalan. 5. Kelompok aksi konsumsi. Aksi konsumen. Jenis khusus kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Tujuan yang mendasari kebanyakan kelompok aksi konsumen ini adalah untuk memberikan tekanan yang cukup pada para anggota komunitas bisnis yang dipilih agar memperbaiki penyalahgunaan yang dirasakan oleh konsumen. Pengaruh kelompok rujukan pada perilaku konsumen. Menurut Hawkins et al. 2007, pengaruh berupa pengaruh informasi atau informational influence terjadi ketika seseorang individu menggunakan perilaku dan pendapat anggota kelompok rujukan sebagai sumbangan informasi yang sangat berguna. Pengaruh normatif atau normative influence kadang-kadang merujuk pada pengaruh utilitarian. Terjadi ketika individu memenuhi ekspektasi kelompok untuk mendapat reward langsung untuk menghindari sanksi. Pengaruh identifikasi atau identification influence juga disebut value-based influence. Terjadi ketika individu telah mengalami internalisasi nilai dan norma grup. 2. Keluarga dan perilaku konsumen. Pengertian keluarga menurut Schiffman dan Canuck 2007 adalah 2 orang atau lebih yang tinggal bersama dengan ikatan darah atau keturunan, ikatan perkawinan atau adopsi yang tinggal berdampingan. Sedangkan rumah tangga adalah semua orang baik yang berelasi maupun tidak berelasi yang menempati sebuah unit rumah. Keluarga sebagai suatu lingkup paling dekat dengan konsumen merupakan pengaruh paling kuat pada si konsumen dalam memilih suatu produk. Mengapa demikian?
Pertama adalah keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari keluarga. Kedua adalah keluarga sebagai sumber keturunan. Jadi keluarga ada hubungannya dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam kehidupan rumah tangga, situasi dari keadaan di dalamnya menjadi patokan dari konsumen sebagai pembeli, di mana tindakan itu terjadi karena pembentukan sebuah emosional, yaitu terbentuknya suatu kepribadian dan gaya hidup dalam diri sendiri konsumen tersebut. Dengan kata lain, pembentukan suatu image seseorang dalam pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yaitu keluarga, teman, dan sekitar yang berpengaruh besar dalam perilaku konsumen. Alasan pentingnya mempelajari keluarga dalam perilaku konsumen. Ada beberapa barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dengan mengatasnamakan keluarga. Ada beberapa barang dan jasa dibeli oleh seseorang anggota atau individu, namun pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi atau diputuskan oleh anggota keluarga. 3. Siklus kehidupan keluarga dan perilaku pembelian. Siklus kehidupan keluarga menggambarkan tahap-tahap yang dijalani oleh sebuah keluarga dengan semakin meningkatnya usia anggota keluarga. Konsep family life cycle merupakan alat untuk menggambarkan serangkaian tahap perkembangan kebanyakan keluarga. Untuk menggambarkan realitas berbagai macam tatanan keluarga dan gaya hidup sekarang, maka konsep family life cycle dapat dibagi dua. Pertama, skema family life cycle tradisional. Tahap 1, masa lajang. Orang muda lajang hidup terpisah dari orang tua. Tahap 2, pasangan yang berbulan madu. Tahap 3, orang tua, mempunyai satu anak dan tinggal serumah. Tahap 4, pasca orang tua, suami istri yang sudah tua, anak-anak tidak tinggal serumah. Tahap 5, disolusi, seorang suami atau istri yang masih hidup. Yang kedua, tahap-tahap family life cycle alternatif. Yang pertama, rumah tangga keluarga terdiri dari pasangan yang tidak punya anak, pasangan yang terlambat menikah, orang tua tunggal, dan keluarga diperluas. Yang kedua, rumah tangga bukan keluarga, yaitu pasangan tidak menikah, pasangan bercerai tanpa anak, orang lajang, dan janda atau duda yang sudah tua. Tipe-tipe perilaku pembelian menurut Wilkie tahun 1990. Yang pertama, budget allocation atau pengalokasian budget. Pilihan konsumen terhadap suatu barang dipengaruhi oleh cara bagaimana membelanjakan atau menyimpan dana yang tersedia, kapan waktu yang tepat untuk membelanjakan uang, dan apakah perlu melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian. Yang kedua, product purchase or not atau membeli produk atau tidak. Perilaku pembelian yang menggambarkan pilihan yang dibuat oleh konsumen berkenaan dengan tiap kategori produk atau jasa itu sendiri. Yang ketiga, store patronage atau pemilihan tempat untuk mendapat produk. Perilaku pembelian berdasarkan pilihan konsumen berdasarkan tempat atau di mana konsumen akan melaksanakan pembelian produk atau jasa tersebut. Misalnya, apakah lokasi bakery menjadi salah satu faktor yang menentukan konsumen dalam melakukan proses pembelian. Yang keempat, brand and style decision atau keputusan atas merek dan gaya. Pilihan konsumen untuk memutuskan secara terperinci mengenai produk apa yang sebenarnya ingin dibeli, keluarga dan pengaruh rumah tangga. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, inisiator atau initiator, yaitu seorang anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Ia akan memberi informasi kepada anggota keluarga lain untuk dipertimbangkan dan untuk memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua, pemberi pengaruh atau influencer, yaitu seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Ia diminta pendapatnya mengenai kriteria dan atribut produk sebaiknya dibeli. Yang ketiga, penyaring informasi atau gatekeeper, yaitu seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Yang keempat, pengambil keputusan atau decider, yaitu seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Yang kelima, pembeli atau buyer, yaitu seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau yang bertugas untuk melakukan pembelian produk. Yang keenam, pengguna atau user, yaitu seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Sebuah produk mungkin akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Peranan suami istri dalam pengambilan keputusan pembelian keluarga.
Yang pertama, istri dominan dalam mengambil sebuah keputusan. Istri memiliki wewenang untuk memutuskan produk dan merek apa yang akan dibeli untuk diri dan anggota keluarganya. Yang kedua, suami dominan dalam mengambil keputusan. Suami memiliki wewenang untuk memutuskan produk dan merek apa yang akan dibeli untuk diri dan anggota keluarganya. Ketiga, keputusan autonomi, yaitu keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami, yang bisa dilakukan tanpa tergantung dari salah satunya. Misalnya lampu mati dan harus diganti. Yang keempat, keputusan bersama, yaitu keputusan untuk membeli produk atau jasa dilakukan bersama antara istri dan suami, misalnya memilih sekolah anaknya. Yang keempat, implementasi strategi pemasaran. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Strategi pemasaran adalah suatu upaya untuk memasarkan suatu produk baik jasa atau barang dengan memakai berbagai pola rencana dan juga taktik tertentu sehingga mampu melakukan penjualan dengan jumlah yang tinggi. Proses strategi pemasaran. Berikut ini merupakan beberapa langkah atau proses strategi pemasaran. Yang pertama, analisis situasi pasar, yaitu mengamati berbagai struktur dan analisis pasar, segmentasi pasar, analisis pesaing, sistem informasi, pemasaran, dan juga riset. Yang kedua, desain strategi pemasaran, yaitu membahas tentang konsumen sasaran, analisis penentuan posisi, strategi penyelesaian untuk setiap situasi persaingan, dan strategi produk baru. Yang ketiga, pengembangan program pemasaran, yaitu mencakup tentang perancangan strategi produk, harga, distribusi, promosi, dan implikasi untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen sasaran. Pelaksanaan strategi dan pengelolaan pemasaran. Dalam hal ini dipertimbangkan efektivitas dan pelaksanaan dalam strategi serta pengendalian pemasaran. Fungsi strategi pemasaran, meningkatkan motivasi untuk memprediksi dan melihat masa depan. Fungsi yang pertama ini maksudnya adalah strategi pemasaran sebagai media yang dapat memotivasi manajemen organisasi bisnis supaya berpikir dan juga mampu melihat masa depan dengan cara yang berbeda, di mana hal tersebut sangatlah dibutuhkan organisasi bisnis di masa depan. Tentunya kedua, lebih efektifnya koordinasi pemasaran. Tentunya setiap organisasi bisnis mempunyai strategi pemasaran yang berbeda-beda, di mana strategi pemasaran tersebut mempunyai fungsi sebagai pengatur arah jalannya organisasi bisnis. Oleh karena itu, dapat membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan organisasi bisnis, yaitu sebagai sebuah organisasi bisnis tentunya harus mempunyai tujuan yang jelas untuk setiap produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya strategi pemasaran tersebut, organisasi bisnis akan bisa membuat rincian dari tujuan yang akan dicapai, baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan dibuatnya strategi pemasaran, maka organisasi bisnis akan mempunyai standar prestasi kerja untuk para anggotanya. Oleh karena itu, pengawasan aktivitas para anggota organisasi bisnis akan menjadi lebih mudah diawasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 8. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.